Sekali lagi minta tepuk tangannya bagi Tuhan kita yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan Yesus, haleluya. Silakan kekasih Tuhan duduk, yang di balkon maupun yang di bawah, iya. Ya, tim PW juga boleh duduk, puji Tuhan. Dan berkasih menyapa shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi hari ini saya bisa bersama-sama kembali dengan saudara dalam ibadah pagi di minggu ketiga bulan November ini ya. Dan saya merindukan supaya kita semua tetap dalam hadirat Tuhan, karena kita sebentar lagi akan menjelang Natal ya. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca sebuah nats dalam Alkitab. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6. Mazmur 84 ayat ke-6, sedikit saya akan sambung khotbah minggu lalu Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu memahami bagaimana menjaga kesalehan di akhir zaman ini, pentingnya apa dan bagaimana caranya. Karena inilah bagian yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oke? Mazmur 84 ayat yang ke-6, kalau Bapak Ibu Alkitab buku di ayat 6, kalau Alkitab elektronik ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Berbahagialah, yuk Mazmur 84 ayat 5 atau ayat 6. Ya, silakan 1, 2, 3. Berbahagialah kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Oke, jadi saya sangat terberkati dan Tuhan terus bukakan terus dari rahasia ini Bapak Ibu ya. Bahwa kerinduan Tuhan di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang di balkon maupun yang di hall, dengar baik-baik, dia pengen mengajak saudara mendapatkan kekuatan. Nah, kata kekuatan itu bagian di mana yang membuat tulang-tulang manusia bisa berdiri. Untuk apa? Menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, Bapak Ibu. Nah, yang menarik di sini adalah kekuatan itu didapat ketika kita berada di dalam situasi berhasrat mengadakan ziarah. Kata ziarah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata mezilot. Mezilot dari akar kata zalal. Kata mezilot atau zalal itu punya pengertian naik atau mendaki. Ternyata dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan Pesita, kata ziarah juga diterjemahkan dengan kata jalan-jalan Tuhan. Jadi orang yang mau mengikuti jalan Tuhan, itu perjalanannya naik, terus mendaki, tidak boleh turun. Karena kehidupan kita orang percaya itu Bapak Ibu ada 3 level. Yang pertama naik, yang kedua mendatar, yang ketiga atau menurun. Dan dua-duanya mendatar atau menurun ini, itu merupakan maaf kata kekejian dari hati Tuhan. Mendatar itu orang yang suam-suam kuku. Ya, saya nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu saya, gitulah istilahnya ya. Jadi ya saya datang dan pergi sesuka hati saya kalau di rumah Tuhan. Saya tidak mau aktif, saya tidak mau ya yang penting saya nggak nyusahin orang lain. Jangankan nyusahin, ngerepotin aja saya nggak mau gitu ya. Jadi orang yang mendatar adalah orang yang acuh tak acuh dengan kehidupan sekelilingnya, apalagi pekerjaan Tuhan. Itu kita bilang dalam Wahyu pasal 3, suam-suam kuku. Orang seperti itu kita bilang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Apalagi yang menurun. Ikut Tuhan, dengar firman tiap hari, bahkan tiap saat Anda bisa lihat khotbah-khotbah di internet atau segala macam ya. Kerohaniannya diharapkan naik, tapi justru malah turun. Yang jahat tambah jahat, yang ketus tambah ketus, ya. Kemudian yang buruk tambah buruk dan segala macam lah saya nggak usah sebut. Yang menarik sekali di sini Tuhan mengajar pada kita. Ternyata pada waktu kita terus mendaki, orang mendaki itu butuh kekuatan ya Bapak Ibu ya. Perlu yang namanya hasrat, niat. Bagaimana saya ada di jalan Tuhan, perjalanannya terus mendaki, walaupun berat. Ingat kata mendaki dalam konteks Mazmur ini digambarkan dengan mendaki gunung batu. Ya, saya pernah 1 kali saja, beberapa kali saya ke Israel, cuma 1 kali saya naik Gunung Sinai. Gunung Sinai itu gunung batu yang sangat sulit Bapak Ibu. Ya, orang mata sehat aja bisa kecemplung kakinya, apalagi yang mata kabur kayak saya. Saya digandeng sama Pak Michael, saya digandeng sama anak pemuda di Samarinda untuk mendaki Gunung Sinai. Dan itu sangat susah. Dan kalau nggak ada niat, ditambah lagi jam 2 subuh berangkat Bapak Ibu, itu dinginnya minta ampun. Kopi panas tuh di warung kopi yang ada di tengah jalan, itu dipegang, itu pakai sarung tangan, itu enggak panas ya Bapak Ibu, padahal itu mendidih. Saking dinginnya udaranya. Ya. Dan menarik sekali, itu dibutuhkan namanya hasrat. Nah, bagian menarik di sini adalah kata berbahagia. Bahasa Ibrani menggunakan kata asri. Orang Jawa bilang asri. Ya, ada Bu Asri. Itu artinya berbahagia mengarah kepada kehidupan yang diberkati. Nah, itu dia itu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu kekasih untuk mendapatkan kebahagiaan yang membawa menjadi berkat dalam kehidupan kita, waktu kita mendapatkan kekuatan menjalani kehidupan ini. Jadi kalau kita ya menjalani hidup ini tidak punya kekuatan, lesu gitu ya. Kemudian maaf kata sampai di Bontang ini kan kuat roh bunuh diri, pengen bunuh diri, kemudian pengen mengakhiri hidup dengan jalan yang tidak baik gitu ya. Kemudian dia bagaimana menjadi orang yang sepertinya lemah,
mencari nafkah, lemah menghadapin pasangan hidup, lemah menghadapin sulitnya ekonomi. Saya khawatir jangan-jangan kita ini tidak ada di jalannya Tuhan. Kita tidak punya hasrat untuk masuk di jalannya Tuhan yang harus mendaki itu. Nah kenapa sih Pak, ini saya akan sambung saudara, kenapa sih Pak Gembala saya ini harus mendaki? Orang mendaki itu tantangannya berat Bapak Ibu. Ya saudara, minggu sore saya jelaskan bagaimana Yesus memberikan jalan. Orang yang mau mendaki bersiarah. Ya bersiarah itu bukan ke kuburan, bukan. Bersiarah itu ada di jalan Tuhan. Ada punya kehidupan di mana saya mau terus naik ke dalam Tuhan. Tuhan ngasih jalan. Barang siapa yang mau mengikut aku. Ya, siapa yang mau mendaki, meningkatkan kerohaniannya seperti yang kumaukan ini. Dia harus menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23. Dia harus pikul salib saben hari. Ya kan? Dan dia harus mengikut aku. Karena 3 faktor ini merupakan kunci bagaimana saudara dan saya bisa terus mendaki naik. Bermezilot dengan salal dengan Tuhan. Supaya saya menjadi orang yang kita berkata dikatakan apabila melintasi lembah baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ayat 8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Dalam bahasa Ibrani sastranya bagus banget. Mekayil el hayil. Mekayil el hayil. Itu orang yang punya kekuatan dalam Mekayil itu punya pengertian. Dia mendapatkan kekuatan ekstra dari dalam sesuatu yang supranatural untuk menjalani kehidupan yang berat. Walaupun melewati lembah baka. Lembah baka itu sebuah lembah tempat banyak tanaman bolsom. Tanaman bolsom itu daunnya berduri. Jadi waktu ditiup angin, gitu ya, itu duri-durinya itu menimbulkan bunyi seperti orang merintih. Seperti orang menangis. Seperti orang menahan sakit. Sehingga betul-betul memilukan berada di lembah baka itu Bapak Ibu. Nah disinilah kita bilang begini. Kalau kamu punya hasrat ada di jalanku, sekalipun itu berat, sekalipun itu mungkin susah, dengar baik, di situ kamu mendapatkan kebahagiaan. Kenapa saudara-saudara saya harus kuat mendaki Tuhan di lembah baka? Saya harus keluar dari lembah baka. Saya harus melihat lembah baka bukan menjadi lembah air mata, tapi menjadi mata air kehidupan. Tempat di mana Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Haleluya. Sebabnya Tuhan mengajak pada kita beradalah di jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu sulit Bapak Ibu. Ya kenapa? Harganya satu, harus berani menyangkal diri. Saat kita mau bikin dosa, saat kita mau menyerah dengan tantangan, saat kita diintimidasi, kita harus bisa mengalahkan semua itu dengan berkata Tuhan, Engkau yang di dalam saya. Kenapa demikian? Yuk kita buka. Wahyu pasal yang ke-20 Bapak Ibu. Wahyu pasal 20 kita baca di ayat yang ke-11 mulai. Saya bacakan dengan cepat ya Bapak Ibu ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih. Tahta putih ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata leukostronos. Leukostronos itu tempat di mana arasi putih, tempat tahta Kristus ya Bapak Ibu ya. Duduk di atasnya. Yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan lihat baik-baik. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain. Yaitu kitab apa? Kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ini loh Bapak Ibu pentingnya menjaga kesalehan. Saya sudah bilang sama Bapak Ibu sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Ada 2 pengadilan yang nanti pasti sudah akan hadapi setelah kematian atau setelah pengangkatan. Yang pertama saya katakan pengadilan namanya Bema. Yang kedua pengadilan yang ini, arasi putih. Dan percayalah Bapak Ibu, ada kehidupan sudah kematian. Dan kalau Tuhan ngasih kita hidup di masa sekarang ini, adalah hidup untuk berada di jalan Tuhan. Dan itu harus punya hasrat di dalamnya. Sudah tahu kenapa? Karena kalau kita nggak punya hasrat, nggak mau punya niat jadi baik, nggak mau niat mendaki ke jalan Tuhan, Bapak Ibu, hidup kita akan menjadi orang yang datar atau menurun. Kelakuan kita buruk, perilaku kita buruk, sifat kita buruk.
udah tahu jahat masih juga disimpan. Udah tahu jelek masih juga disimpan. Tahukah Bapak Ibu? Hal itu sudah diajarkan Tuhan dalam tubuh kita ini. Tubuh kita ini diciptakan Tuhan dengan kondisi yang sangat sempurna Bapak Ibu. Begitu ada yang tidak sempurna dalam tubuh kita, hal-hal yang sifatnya busuk atau sakit, tubuh kita akan otomatis resist. Mau tahu contohnya? Kalau Bapak Ibu kebelet pipis, nah itu kan berarti ada sesuatu yang buruk yang harus dibuang. Kalau kita kebelet BAB, ya kan? Itu ada yang kotor yang harus dibuang, tidak bisa disimpan. Lalu ada yang misalnya, tai hidung. Begitu ini terasa penuh, itu langsung refleks tangan kita bisa pengen ngambilnya loh saudara. Kenapa ada yang kotor di dalam hidung? Supaya apa? Tubuh kita ini betul-betul dijaga metabolismenya dari kotoran. Nah itu ada kita menyadarin Bapak Ibu, hidup kita, tubuh kita yang paling penting bukan cuma sekedar jasmaninya, tetapi rohaninya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-16 dan 19 dijelaskan di sana. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, bukan rohmu, tapi tubuh kita ini, yang terancam dengan kebinasaan, Tuhan ubah dengan kemuliaannya, diberi jaminan surga. Wow, luar biasa ini. Lalu Tuhan memberikan kepada kita apa? Rohnya, inside in us. Dia kalau memberikan rohnya di dalam kita, dia sudah membayangkan bahwa ruang maha suci dalam tabernakel, tempat ada hadirat Tuhan di situ. Jadi tubuh kita ini digambarkan betapa sucinya tubuh kita. Oleh karena apa? Kristus yang mati di kayu salib, yang kita percaya, memberikan keselamatan bagi kita. Haleluya. Dan kita percayai, dia taruh rohnya dalam diri kita. Genap yang dikatakan dalam Galatia 4, ayat 6-8. Lalu Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Luar biasa. Mengendalikan tubuh kita, saudara. Dan itu yang Tuhan ajarkan. Bukankah perbuatan yang kita buat itu dilahirkan dari tubuh kita? Mulai dari mata, mulai dari mulut, lidah, mulai dari tangan, mulai dari jari, mulai dari kaki, ya, apalagi mulai dari niat jahat di hati. Itu semua bicara tentang perbuatan tubuh, saudara. Dan itu bisa membawa dosa kalau kita nggak punya hasrat untuk betul-betul hidup di jalannya Tuhan. Karena satu kali kelak kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Dan pesan saya sebagai gembala, sebagai bapak, saya sangat berharap jangan sampai masuk di pengadilan yang kedua, Arasi Putih atau Leokostronos ini Bapak Ibu. Karena ini bukan pengadilan memberikan upah, bukan. Ini pengadilan untuk menentukan hukuman. Dan ini yang mengadili adalah Kristus bersama dengan saleh-salehnya. Kita yang lolos di pengadilan Bema akan ikut duduk mengadili bersama Kristus di pengadilan tata Kristus ini. Dan ini Tuhan sudah gambarkan loh Bapak Ibu. Saya ulangi, berita tentang ini Tuhan sudah serius menggambarkannya waktu dia masih hidup. Gak percaya? Satu kali di Matius pasal 22 dijelasin. Ya, ada seorang raja yang pengen mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Oke? Tahukah saudara apa ini maksud perjamuan kawin? Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan atau simbol. Nanti ada pesta perjamuan kawin anak domba yang disebut dengan pengangkatan itu. Ini saya waktu sekilas membaca ini ya Bapak Ibu ya. Saya merenungkan bahwa Tuhan itu betul-betul baik yang memberitahukan kepada kita. Walaupun lewat simbolis pada zaman itu, kita diurapi Tuhan untuk menerjemahkannya di masa sekarang. Bahwa pengangkatan itu pasti terjadi. Dan itu akan dibawa kepada pengadilan namanya Bema. Dan yang menarik sekali di sini Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya saya itu tidak diadili dengan perbuatan saya yang buruk. Gitu. Dan Tuhan ngasih tahu di dalam ayat 11. Ya, ayo kita lihat ayatnya. Matius 22 ayat yang ke-11. Nih lihat nih Bapak Ibu ya. Saya mau tunjukkan sebuah simbol yang menarik di Alkitab supaya Anda serius. Jangan main gereja-gerejaan, jangan main Kristen-Kristenan gitu Bapak Ibu. Sudah zaman, karena apa? Waktunya udah sangat singkat. Oke? Lihat Bapak Ibu, dia berkata begini. Matius 22 ayat 11. Listen. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak apa? Tidak apa Bapak Ibu? Oke. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu kemana? Kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Kalau dilihat soal pesta nih Pak Bu ya, ini kan raja udah ngundang tamu-tamu undangan tuh, yang khusus, enggak ada yang mau datang. Mereka tidak mengindahkannya, bisa digambarkan itu orang-orang Israel. Ya, sampai diutuskan nabi-nabinya, diutus Yesus sendiri, sampai kita bilang itu orang-orang sampai membunuh. Ya, kita bilang orang-orang yang bawa undangan itu. Lalu Tuhan, sang raja bilang, udah kalau gitu kan pergi ke persimpangan jalan. Undang mereka semua datang. Dan mereka pada datang Bapak Ibu. Dan yang menarik sekali, pada waktu mereka datang, yang namanya orang di persimpangan jalan kan ya maaf kata mungkin ada yang tidak punya baju lah gitu ya. Ya biasa mungkin mereka pakai baju biasa ke pesta itu gitu kan Bapak Ibu. Yang namanya orang di persimpangan jalan, bukan orang kaya kan gitu. Tapi menarik sekali, raja ini ketika menjenguk tamu-tamunya, dia lihat orang yang nggak pakai baju pesta itu. Lalu yang anehnya kenapa kok sampai kejam sekali ini raja, ya harus diikat kaki tangannya, lalu dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling ngeri, ya katakanlah neraka seperti itu. Tuhan itu sudah menggambarkan begini Bapak Ibu. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita, lihat perumpamaan ini itu sangat serius. Kita ini orang-orang buangan. Kita ini orang-orang yang ya dalam lumpur dosa lah, orang-orang yang kampungan, orang-orang yang penuh dengan kedegilan hati gitu kan. Tapi oleh karena kemurahan Kristus mati di kayu salib, dia menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dia terima, marilah kepadaku. Semua yang manusia dan beban berat. Kita datang kepada Yesus kan Bapak Ibu. Dan menarik sekali pada waktu kita datang kepada Yesus, Tuhan mengharapkan begini, jangan cuma sekedar datang kepadaku. Kamu harus mengerti apa yang menjadi ketentuan menerima undangan saya itu. Dan itu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita. Apa yang Tuhan kehendaki, pakaian baru itu dalam hidup kita. Pakaian pesta itu apa? Alkitab biarkan menjelaskan Alkitab itu sendiri. Oke? Coba buka bersama dengan saya. Di dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-21. Efesus 4, ayat 21 dan 22. Nih, pakaian pesta itu apa sih maksudnya? Supaya kalau Bapak Ibu saya menghadap Tuhan ke pesta di pengangkatan nanti, harus punya baju pesta. Baju pestanya apa? Nih dia nih, lihat baik-baik. Karena kamu telah mendengar tentang dia, yaitu tentang Yesus. Ya, kata mendengar ini sastra Yunaninya bagus banget, menggunakan kata akoeo. Akoeo itu sebuah kata yang dipakai oleh seseorang yang sedang mendengar instruksi, lalu dia ngasih telinga. Dia memberi telinganya untuk menyimak baik-baik. Ya kalau dalam bahasa kerennya itu dengerin sungguh-sungguh, bukan sambil lalu. Itu kata akoeo, oke? Ya, dengar baik-baik. Dan menerima pengajaran itu apa? Firman Tuhan. Di dalam dia, menurut kebenaran, Yesuslah kebenaran, firman Tuhan itu yang nyata di dalam Yesus. Jadi kita udah dengar baik-baik, kita sudah mendapati dua fase. Saya mendengar Yesus, dia ngundang saya datang. Ketika saya datang dengan Yesus, dia nggak diam-diam, tapi dia mengajar kita. Oke? Dia mengajar Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Dan yang diharapkan dari kita mendengar tentang Yesus, lalu mendapatkan ajaran dari Yesus, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat khotbah-khotbah, lewat mana sorga gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mana sorga itu sekarang saya edisi ke-46, saya buat dua macam. Bapak Ibu yang di grup keluarga, kalau ada mana sorga, kayak tadi pagi, 46, lalu ke SE, saya itu sangat mengharapkan Bapak Ibu membaca baik-baik. Kalau perlu sampai 4-5 kali. Karena SE itu artinya special edition. Gitu. Saya dapat rema, lalu saya tuliskan di situ. Dengan mata kabur saya, nyimak baik-baik, jangan sampai saya typo-typo, ya, typo-typo ngetik. Jadi saya betul-betul perhatikan supaya jadi warning buat kita. Baca berkali-kali kalau perlu. Supaya apa? Penting. Nah, menarik sekali di sini dikatakan lewat mendengar dia dan dengar firman diharapkan sesuatu yang dapat mengenakan baju pesta. Baju pestanya apa? Nih lihat nih, ayat yang ke-22. Lalu bahwa kamu, perhatikan, berhubung, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, perhatikan, harus menanggalkan apa? Nah ini, baju yang lama harus dibuang, ganti baju pesta. Baju pestanya apa? Ya baju manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui apa? Di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi banyak orang yang pakai manusia baru tapi tidak di dalam kebenaran dan kekudusan. Dia berpikir dengan dia berbuat
sedekah dan sodakoh banyak-banyak di luar Yesus gitu ya, dia bisa mendapatkan yang namanya perkenanan Tuhan. Alkitab saya bilang begini loh, kebaikan manusia itu kalau tanpa Yesus, Alkitab yang ngomong itu bagaikan kain lara. Kain lara itu adalah kain yang dipakai oleh orang Israel atau orang Yahudi untuk ngelapi sakit kusta. Jadi jangan ya kalau zaman sekarang itu penyakit yang menular ya. Penyakit di mana dia waktu dia sudah kena penyakit itu barang-barang bermana penyakit itu harus dibuang. Nah itu zaman dulu tuh kusta itu mungkin sama COVID gitu kali ya. Tidak boleh deket-deket, gitu. Jaga jarak segala macam. Nah kain yang dipakai ngelap kusta itu harus dibuang. Nah bayangkan kalau kebaikan manusia itu digambarkan seperti kain buat ngelap orang sakit. Dan itu kan sangat mengerikan Bapak Ibu, nggak ada artinya di mata Tuhan. Nah kecuali kalau kita mengenakan manusia baru. Manusia baru ini bisa terbentuk waktu kita betul-betul memberi telinga, extension ekstra. Buat apa? Tentang Yesus itu. Kemudian firman-Nya itu. Dan cara Tuhan, dengar baik-baik, memberikan manusia baru buat kita, dia akan terus mengajarkan seperti seorang ayah yang sayang sama anaknya. Lihat bersama dengan saya lagi. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang apa? Dikasihnya. Amsal 3 ayat 12. Saya suka sekali kalimat ini. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya. Seperti siapa? Seperti siapa? Ajaran ini apa Bapak Ibu? Yuk kita lihat lagi ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, nih ajaran ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini loh semua pakaian pesta yang dikenakan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Dan ajaran Tuhan itu seperti seorang ayah yang ngajar kepada anak-anaknya. Bagian ajaran ini membuktikan bahwa dia sayang sama anaknya. Jadi makanya saya selalu berharap Bapak Ibu, ngerti enggak cara Tuhan ngajari kita seperti seorang ayah sama anaknya. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan ini. Yang kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Ya, itu sebabnya relakanlah dirimu untuk diajar. Kata relakanlah itu berarti kita bisa menghormati kedaulatan Allah. Dan yang luar biasa di sini dikatakan, firman Tuhan itu kalau mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, mendidik kita dalam jalan kebenaran, ya bahkan untuk memperbaiki kelakuan Bapak Ibu. Ada 4 cara Bapak Ibu, bahkan 5. Yang pertama, Bapak Ibu pernah enggak lagi baca Alkitab gitu ya, baca ayat gitu, tiba-tiba tuh seperti ayatnya loncat, terus langsung nempelin kita, bok kamu itu orangnya gitu Bapak Ibu. Pernah enggak? Itu saya sering banget tuh. Firman Tuhan dulu kita baca dengan sungguh-sungguh lewat mungkin Alkitab yang kita baca atau renungan, tiba-tiba tuh seperti kalimatnya tuh loncat, kamu nih orangnya enggak, kamu enggak boleh begitu-begitu segala macam. Dia ngajarin, oh ya ini saya Tuhan ya. Nah kalau orang rela diajar, ayah seperti ngasih tahu kita lewat ayat itu, ya Tuhan ampuni saya, Tuhan saya salah, Tuhan ampuni saya Tuhan. Nah akhirnya kalau kita sadar, kelakuan kita kan berubah Bapak Ibu. Oke? Lalu yang kedua, Tuhan tuh bisa punya banyak cara untuk mengajar kita. Itu makanya kalau Anda datang ke gereja, pernah enggak Bapak Ibu, hamba Tuhan ini datang ke sini, entah siapa saja, ya bisa saya, bisa tamu atau pembicara gereja ini, dipakai Tuhan untuk mengungkap satu kebenaran firman Tuhan, lalu tuh nemplak kita. Ngajarin kita, negor kita. Nah diharapkan orang yang rela itu, anak yang rela diajar oleh papanya enggak berkata begini, wah itu pendeta sentimen sama saya, itu sengaja nembak saya. Wah ini tembak dia tuh, tembak dia tuh, gitu Bapak Ibu. Padahal dia enggak sadar firman Tuhan yang diungkapkan itu untuk meluruskan jalannya. Loh saya tuh sering loh Bapak Ibu, entah itu Bu Ida, atau entah itu Ahwi, atau Pak Dedi, atau Nubuat, ya orang-orang khotbah di sini, bahkan Pak Mika gitu ya. Saya selalu belajar. Ya sekalipun saya tahu Alkitab itu Bapak Ibu ya. Tapi saya selalu belajar, Tuhan kau ngomong apa sama saya lewat hamba-hamba Tuhan ini. Sehingga saya membuka hati untuk apa? Dikoreksi. Nah saya cuma bisa belajar Tuhan, sederhana apapun itu. Kalau kita buka dengan sungguh-sungguh, ada pesan-pesan Tuhan untuk mengoreksi kita.
Ya, dan kalau soal-soal teknik saja ya seorang bapak bisa ngajarkan tekniknya, tapi maknanya itu kan pewahyuan Tuhan buat dia. Saya nggak pernah ngarahkan maknanya, tapi mengarahkan teknisnya untuk anak-anak rohani tempat ini. Supaya apa? Supaya kita ini bisa diperbaiki kelakuan. Itu sebabnya kalau sudah datang ke gereja, Tuhan, aku pakai ke bengkel rohani ini. Apa yang buruk di hati saya pakai pembicara untuk negur saya, Tuhan. Nah, seperti itu. Lalu kalau gitu tidak mempan memperbaiki kelakuan kita, dia pakai cara yang kedua, dia pakai ketiga. Apa itu? Orang kafir atau orang yang belum kenal Kristus atau lewat lingkungan kita, itu bisa dipakai Tuhan untuk nyadarin kita, Bapak Ibu. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Ya, orang yang nggak kenal Tuhan, pernah satu kali saya buang sampah sembarangan. Pendeta kok buang sampah sembarangan? Oh iya, itu padahal bukan Kristen. Oh maaf, saya ambil. Negor, perbaiki kelakuan, sederhana Bapak Ibu. Dan itu seringkali terjadi. Kuncinya cuma satu, supaya engkau nggak dihakimi di hari penghakiman nanti, supaya kita ada di pengadilan bema untuk terima upah, Bapak Ibu ya. Miliki hati yang rela diajar, jangan tersinggungan, jangan ngambekan, relakanlah. Supaya apa? Saya ini nyelamatin Bapak Ibu dengan firman Tuhan ini dipaparkan. Firman Tuhan dikungkapkan supaya apa? Kita masuk di pengadilan bema, jangan di pengadilan akhir. Karena kalau kita menolak ajaran, hati kita keras Bapak Ibu. Hati kita akan menjadi orang yang bukan naik, tapi akan turun, tidak punya hasrat untuk di jalan Tuhan. Loh sekarang bagaimana cara Tuhan mengajarkan jalannya kalau bukan dengan cara firman Tuhan. Lalu yang keempat, lewat apa Bapak Ibu? Perkataan kita sendiri. Seringkali kita ini, ya saya pun seringkali begitu ya. Saya nasihatin orang, Roh Kudus ngomong, itu kamu sendiri. Gitu ya. Bayar perpuluhan, kamu tidak bayar perpuluhan. Itu seringkali begitu. Contohnya siapa? Nih kita lihat ya, Simpson Bapak Ibu. Coba buka Hakim-Hakim pasal 16. Ya, Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16. Kita baca ayatnya yang ke-12 ya. Ayat 14. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Saya tadi malam merenungkan, membaca sebuah literatur ya tentang kehidupan Simpson ini. Menarik sekali, Simpson ini adalah satu-satunya dari suku Dan yang dinubuatkan Yakub, ya, dinubuatkan Musa, bahwa dia akan mengadili umatnya. Tidak ada orang lain dari suku Dan selain Simpson. Jadi jauh sebelum Simpson lahir, Musa sudah menubuatkan bahwa nanti ada dari suku Dan yang akan jadi hakim. Luar biasa, berarti Simpson ini spesial banget gitu ya. Dia dengan kekuatan rambut di kepalanya karena Roh Allah ada padanya, dia bisa ngangkat pintu gerbang kota yang begitu besar sendirian saudara. Dia bisa menghantam 1.000, mengalahkan, membunuh 1.000 orang Filistin hanya dengan tengkorak rahang keledai. Dihabisin, tidak pakai pedang itu Bapak Ibu. Singa, ya dicabik seperti cabik anak kambing dengan kekuatannya. Wih, luar biasa. Dan celakanya Simpson ini begini Bapak Ibu. Dia ini adalah orang yang enggak menyadarin bahwa dia harus mempersembahkan kekuatannya, hidupnya. Kalau dia makan berarti dia hidup. Itu harus dipersembahkan kepada Tuhan supaya hidupnya manis. Jadi satu kali dia waktu tertarik dengan gadis Timna, ya dia banyak sekali itu ya sengaja ngambilin perempuan-perempuan Filistin ya Bapak Ibu ya. Gonta-ganti cewek gitu ya. Karena demi nafsunya sampai akhirnya ya di Timna ini dia main-main dengan kekuatannya gitu ya. Dia bilang apa? Dia bilang ini saya renungkan budaya Simpson ini luar biasa. Dia ini anak orang miskin loh Bapak Ibu. Manoah itu miskin. Bukan orang kaya. Tapi dia bisa bikin pesta di Filistin 7 hari 7 malam. Itu mahalnya minta ampun. Dan dia berusaha membiayai pestanya dengan judi, saudara. Judinya apa? Biasa yang dilakukan oleh orang-orang muda sejamannya, ada di ayat atasnya. Jadi orang zaman itu mabuk, kalau pesta ya ikut mabuk. Padahal dia hakim loh Bapak Ibu. Nah, naif ya, orang Kristen atau hamba Tuhan gitu kira-kira, melakukan sesuatu seperti orang dunia. Saya kemarin tuh pas dalam kebutuhan ekonomi gitu kira-kira, tiba-tiba ada SMS masuk. Ya, Anda bisa lihat baca SMS-nya. Dia bilang apa itu? Pesugihan ilmu putih. Ya, tidak berbahaya dan tidak pakai tumbal. Nah, kasih kesaksiannya banyak sekali di situ di SMS. Ini apa sih mati saya? Bayangkan kalau orang imannya nggak kuat, jalan naik, tiba-tiba ditawari gitu.
apalagi ini pesugihan ilmu putih katanya. Itu bisa tertarik loh Bapak Ibu. Karena orang-orang zaman itu pada cari pesugihan semua kan sekarang ini. Nah Simpson tuh begitu. Dia buat judi. Judinya begini. Kalau kamu bisa jawab teka-teki saya kasih 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran buat kalian. Kalau kalian nggak bisa jawab teka-teki saya, kalian harus kasih saya 30 pakaian kebesaran kalian. Saya pernah ya Bapak Ibu ke Surabaya, berjumpa dengan sebuah gereja yang menantunya ini punya usaha bikin jas. Bapak Ibu, itu termahal se-Surabaya. Bahkan terkenal sampai di Jakarta ada cabangnya. Saya iseng tanya, karena dia buatin saya batik sutra waktu itu. Lalu saya sempat tanya ketika saya ke tokonya ngambil batik itu, saya tanya, "Kok, kalau saya boleh tanya, biasanya berapa bikin jas model kayak gini lengkap dengan pakaian dalamnya?" Ya Bapak Ibu, saya tahu dia bilang berapa. Terus saya duduk di kursi gitu dengerin dia ngomong sambil lihat pegawainya bungkus batik saya. Lalu dia bilang gini, "Ya kalau saya sih biasanya kalau orang luar ya 30 juta. Buat Pak Pendeta kalau mau ya 20 juta. Untung saya duduk di kursi itu saudara. Kalau saya berdiri bisa geblak saya saudara dengan harganya segitu. 30 juta saudara. Lah kalau ini 30 pakaian dalam dengan 30 pakaian luar 30 juta. Berarti dia Simpson ini membiayai pestanya 900 juta. Hampir 1 M loh Bapak Ibu. Itu kalau saya boleh rupiahkan ya Bapak Ibu ya. Dan Anda bisa bayangkan dia gunakan itu dan dia gunakan sebuah teguran yang harusnya itu negur dia. Dari yang makan keluar makanan, ya, dari yang manis, dari yang kuat keluar manisan. Hidup kita ini waktu makan dikasih Tuhan hidup. Waktu kita menjadi orang yang berkata kepada Tuhan, punya kekuatan, mungkin punya harta, kepinteran, karisma, itu kekuatan kita. Kalau kita persembahkan kepada Tuhan, hidupmu pasti manis. Halo? Hidup kita pasti manis di hadapan Tuhan, tapi di Simpson enggak. Dia sengaja bikin ilustrasi, ya mungkin gambarnya singa yang dia bunuh, karena ada madu di dalam kerangka singa itu. Tapi sebetulnya ini dari tangkapan Roh Kudus dalam diri saya, ini adalah teguran Simpson sendiri. Kamu enggak seperti itu Simpson. Terbukti apa? Dia menjadi pelawak. Dan saya sangat kaget Bapak Ibu, waktu saya baca literatur itu. Simpson itu waktu matanya dicungkil, ya rambutnya digundulin, dia kerja di penjara. Kita bilang kan cuma dikatakan di pasal 16, Simpson ini kerjanya menggiling. Sebetulnya kata menggiling itu bukan menggiling cuma semata-mata menggiling biji-bijian atau biji gandum. Karena penjara pada masa itu memang di dalam penjara ada tempat penggilingan untuk para narapidana. Simpson di situ. Tapi saudara jangan lupa, Simpson ini orang yang spektakuler dari sepanjang sejarah, dari zaman kejadian sampai zaman itu. Simpson ini dianggap anak dewa oleh orang Filistin. Kenapa? Kuatnya minta ampun. Sehingga menurut cerita di Intergator itu, ya tafsiran mengatakan begini, Simpson ini dijadikan gigolo, saudara. Do you know the meaning of gigolo? Itu semua perempuan-perempuan Filistin pengen punya keturunan super seperti Simpson. Sehingga selain dia menggiling itu, dia harus ya melayani perempuan-perempuan Filistin supaya mereka punya keturunan anak dewa. Makanya Anda lihat ada tafsir mengatakan Goliat pada zaman Daud itu diperkirakan mungkin keturunan daripada Simpson. Itu tafsiran saudara ya. Tapi sekali lagi masuk akal juga. Kenapa? Karena orang Filistin pada masa itu suka sekali orang-orang yang kalau zaman orang Yunani bilangnya Hercules gitu ya. Itu dianggap anak dewa, punya kekuatan. Semua orang pengen tidur dengan dia supaya punya generasi yang kuat. Makanya lahir orang-orang enak, orang-orang refidim gitu ya. Orang-orang badannya 4-5 meter tingginya itu. Ngeri banget. Dan itu bagian di mana Simpson gagal mempersembahkan kekuatannya, apa yang ada padanya untuk Tuhan, sehingga hidupnya busuk, saudara. Kita sehingga ditegur dengan mulut kita sendiri. Ayo nak, makan berdoa, tapi Anda sendiri makan tidak berdoa. Ditegur dengan mulut kita sendiri. Dan mari kita belajar untuk rela diajar. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Simpson gagal ya untuk menghabisin orang Filistin. Saul dipakai Tuhan menggantikan Simpson juga gagal menghabiskan orang Filistin. Ada Daud yang menghabisin orang Filistin. Itu pesan Tuhan. Yang bicara dia mengalahkan semua bentuk-bentuk kedagingan. Daud rela menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah tangan Tuhan sendiri. Kalau 4 ini nggak bisa dipakai Tuhan untuk ngajar kita, dia pakai tangannya sendiri untuk ngajar kita. Saya sudah mengalaminya. Orang Jawa bilang, loro kabeh Bapak Ibu. Sakit semua, hampir mati saya kena Stephen Johnson syndrome. Udah ditegur Alkitab, udah ditegur pendeta,
ya udah tegur orang yang enggak kenal Tuhan. Ya mantan pendeta ya katanya gitu, saya enggak bertobat ya. Sampai akhirnya saya terucap dengan kalimat sendiri, bagaimana kamu melayani kok enggak melayani, pada saya juga enggak melayani. Sampai akhirnya tangan Tuhan sendiri yang menghajar saya, kena Stephen Jones syndrome, mata saya buta hampir 1 bulan, dan organ tubuh saya rusak. Dan mari adik-adik kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar menjadi anakmu yang menyenangkan hatimu. Hidup yang rela diajar. Supaya apa? Saya menyenangkan hati Tuhan. Saya mengenakan pakaian pesta, yaitu manusia baru. Hidup yang diubahkan. Tujuan firman itu masuk dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Punya kehidupan yang diubahkan. Yang tersinggungan bertobat. Yang pelit bertobat. Yang porno bertobat jadi kudus. Ya, yang wataknya gak baik berubah jadi baik. Itu orang yang berhasrat. Tuhan, nanti tahun 2022 Tuhan ya, saya berhasrat berziarah. Saya mau naik ke jalan Tuhan. Hidup yang diubahkan. Amin. Siap untuk diubahkan Tuhan? Masuk pengadilan bema? Ayo kita berdiri sama-sama yang siap di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saya undang musik maju ke depan. Saya rindu Bapak Ibu serius dengan Tuhan hari-hari ini. Saya sangat mengharapkan sebagai gembala. Saya sekalipun ya banyak kekurangan, ya banyak salah langkah, banyak salah ucap mungkin. Saya rindu ya Tuhan ajar saya. Karena setiap bentuk ya kesalahan yang kita buat dan kita menyadarinya, itu selangkah kita mau maju untuk berubah. Ya tidak ada yang super Bapak Ibu di dunia ini, hanya Yesus yang super. Tapi Tuhan selalu menghendaki kita perubahan. Orang Kristen dengar baik-baik, selama dia jadi Kristen, tapi tidak mengalami fase perubahan yang lebih baik, dia adalah orang Kristen yang gagal. Apa yang kau anggap kuat hari ini? Hartamu, karirmu, aset kita mungkin, karisma karunia-karunia kita, persembahkanlah untuk Tuhan. Supaya manis hidupmu. Dari yang kuat keluar manis. Keluar yang manis. Kalau kita persembahkan sama Tuhan, hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Terima kasih Bapa.